sama kalian kalau saya aku mau bikin es krim. Jadi concernnya ada dua nih. Es krimnya itu kalian mau bikinnya tipenya kayak mana ya? Bahan-bahannya tuh ada dua. Satu kalian buat jual lagi, satu kalian buat makan sendiri. Jadi mesti healthy, ya kan? Nah kalau healthy ya kalian menggunakan bahan-bahan yang healthy ya. Tapi kalau buat jualan, kalian kan perlu cuan, ya kan? Jadi bahannya diminimalisir. Misalkan kayak aku pakai susu asli, ya kamu pakai essence. Misalkan aku misalkan pakai buah asli, biar kamu awet, kamu pakai perasa, citrun dan lain sebagainya. Ini bukannya kita mau ngomongin soal jahat atau enggak jahat ya, tapi masalahnya kan cuan. Yang penting nggak bikin mati orang kan, ya kan gitu. Ya. Tapi ingat, pakai hati nurani juga itu yang jualannya, jangan mau mursida untung banyak tapi kesehatan wassalam, ya kan. Kalau buat yang murah dulu nih, aku bilang ya, bahan-bahannya apa aja ya. Kalian bisa pakai apa? Pop ice, ya kan. Pop ice itu kalian bisa bikin lah gitu ya kan. Tinggal tambah air sama gula pasir atau gula halus, ya kan, mahal, jadi pakai gula pasir ya. Jangan pakai perasa pemanis buatan, itu jangan ya, jangan. Kita boleh untung sedikit tapi bikin orang healthy, jangan bikin orang mati. Ingat ya, dosa itu urusannya sama yang di akhirat ya. Jangan nimbun harta di mari, neraka di sana. Minta maaf nih, bukan mau menghakimi ya kan, tapi ya yang waras-waras aja kita kalau mau cari duit ya gitu ya. Oke? Kalau mau bikin yang murah nggak apa-apa, yang penting murah berkualitas lah. Misalkan kayak pop ice kan udah nama. Kalau mau pakai gula ya gula pasir lah ya, jangan pakai gula pemanis itu. Pakai susu kental manis boleh. Atau kamu mau pakai FNN itu juga kan nggak mahal-mahal juga. Itu pun jadinya creamy dan banyak juga gitu ya. Kalau aku bikinnya kan mau yang sehat-sehat aja ya kan. Gini, untuk takaran sesuai selera ya. Kalian kreasin, kalian semua punya ya, imajinasi kalian tuangkanlah ke dalam es krim kalian. Kalian mau bikin vanilla, kalian mau bikin es krim rasa kopi, apa mocha, apa rasa jeruk nipis, apa rasa markisa, apa mau rasa apa, strawberry kan udah biasa kan, coklat, strawberry, vanilla itu kan udah biasa. Kalian mau bikin coco crunch, kalian mau bikin rasa star, kalian mau bikin rasa apalah suka-suka kalian itu ya pokoknya ya. Tapi ingat, semuanya tolong bahan-bahannya diperhatikan ya. Jangan mentang-mentang buat jualan kalian semena-mena gitu. Intinya sih gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada perkataan saya salah ya. Nah kalau di sini saya sekarang mau bikin yang healthy karena buat dimakan oleh keluarga kesayangan Akil kan gitu ya. Jadi bahan-bahannya buat teman-teman atau Mahmud muda di luar sana, kalau kita beli es krim di luar sana mohon maaf ya. Kita dia perusahaan besar ya. Dia perusahaan yang pakai mesin-mesin apa segala macam, tapi kan kita juga pasti mikirnya kenapa dia bisa awet begitu panjang, kenapa dia masaknya kenapa bisa berlama-lama gitu kan ya. Mohon maaf ya, bukannya mau tanda kutip mau mikir kok bisa gitu sama perusahaan atau merasa ragu dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Ini mohon maaf nih, enggak nih. Tapi angka lebih baiknya Mahmud atau nyonya di luar sana yang kayak aku sekarang lagi jadi nyonya di rumah ini ya kan, itu ya tahu gitu kan ya apa yang dimasukin, apa yang diembat gitu sama orang keluarga kita gitu kan. Kita mau yang terbaik, yang terhealthy, termanja, penuh dengan tatip tayang ya gitu. Ya pokoknya bahan-bahan yang berkualitas dan baik buat kesehatan orang rumah. Dan ini pun semuanya bisa dibikin ya. Maksudnya kalau buat orang-orang yang diabetes kan nggak boleh gula, ya kan? Otomatis gulanya dipakai gula yang misalkan gula sorghum atau misalkan gula apa, jangan gula aren yang manis-manis juga. Gula-gula yang memang buat orang yang sakit diabetes takarannya gitu kan, madunya apa segala macam gitu. Ya, jadi kalian bisa bikin es krim sesuai selera dan kebutuhan kalian masing-masing. Pintar-pintar kalian aja, untuk ukuran, takaran semuanya itu bebas. Intinya apapun yang kalian campur waktu blender ya. Kalau aku kan nanti mau campurnya ini
Udah 3 macam ini aja kan. Nanti ini apa yang di blender ya, blender lah ya. Tapi untuk madu, kalau kalian mau pakai madu, kalian nggak mau pakai gula, kalian mau pakai madu, ini tolong dikasihnya waktu kalian terakhir ya. Jadi nanti ini prosesnya adalah di blender, habis di blender dimasak, habis dimasak nanti baru dimasukin tepung maizena 1 sampai tergantung takarannya ya, maksudnya tergantung kalian ini yang di blender berapa banyak ya, paling 1 sendok makan aja. Kalau sampai kalian nggak mau terlalu gimana, asal aja, maksudnya setengah sendok juga boleh. Maksudnya kalau misalkan dari kalian ada yang nggak boleh makan tepung misalkan kan gitu, ya udah kasihnya setengah sendok aja, sedikit aja asal dia mengental aja. Toh kita kan pakai creamer sama susu, toh dia akan lembut gitu seperti hati aku ya kan. Ini kita gokil-gokilan aja ya, jangan diambil hati, apalagi sampai ke jeroan, jangan ya, mohon maaf. Nah, untuk setelah prosesnya itu nanti kan dimasak kan, nanti dari kental nih, udah kental masuk dingin, maksudnya udah dimasak terus kan. Kalau pakai maizena kan dia akan mengental kan. Setelah dia mengental, tunggu dingin dulu ya. Udah tunggu dingin, barulah kalian mau masukin ini boleh, atau nanti ini dimasukin setelah adonan yang mengental tadi itu dimasukin kulkas kan, dia membeku. Udah membeku nanti kita baru mixer. Udah di mixer baru kasih ke TBM, sedikit aja kasih TBM-nya. Ini aku udah pakai 3 kali ya, ini cuma sedikit. Nanti aku cuma mau pakai setengahnya aja. Ini yang akan membuat mengembang. Jadi banyak banget. Ini tab ya. Aku piu ini SP namanya SP. Dikit aja kan kita mau makan sendiri, jadi nggak usah banyak-banyak. Ini cuman supaya dia bebuih aja kasarnya. Karena kalau kita nggak pakai ini SP, dia nggak bisa sebebuih itu gitu, mengembang gitu. Bagaimana curhat lagi tuh. Ya, kita lanjut. Oke. Ini aku ada alpukat kerok. Aku beli di tukang buah. Males kan? Maklum. Mamut mah gitu ya kan? Blek. Mamut. Dan nih tinggal dibuka aja. Ya. Masukin. Habis ini sekitar 1 sampai 2 buah lah. Kalau yang gede paling 1 ya. Oke, sudah. Ini susu 1 saset ya. Pokoknya semua ingredients yang aku masukin di sini adalah semuanya suka-suka aku. Begitupun kalian ya, suka-suka kalian ya. Oke, jadi nggak ada takaran-takaran khusus itu nggak ada. Ini semuanya suka-suka aku gitu ya. Ini bagus ya. Kalian bisa cek sendiri. Ini bisa pengganti santan, bisa pengganti buat pengganti susu juga bisa. Ini aku pakai ini biar tambah creamy. Takarannya berapa banyak? Aku pakai sekitar 1 sendok aja karena udah pakai susu kan. Oke, bebsku, ayam aku, unyu. Ini mana? Ini aku pakai. Ya, anggap aja dia 1 sendok jumblung. Oke, ini bisa dipakai lagi buat masak dan lain sebagainya ya. Kita kasih air ya. Mohon maaf ini bukan sponsor karena ini ada tempatnya aja ini. Ini nggak perlu banyak ya, soalnya nanti dia akan, kita mau dia krim aja gitu loh, maksudnya agak. Ya udah kita blender dia. Ya. Baik. Udah, tuh warnanya udah hijau manja tuh, bagus banget. Teman-teman, ini kan udah jadi nih adonannya nih, ya kan? Nanti udah mendidih dia, aku kasih air sedikit. Aku kasih tepung maizena 1 sendok. Terus aku aduk ke air sedikit. Habis itu tunggu dia udah nggak panas lagi, aku baru masukin kulkas. Kalau seandainya panas-panas kita masukin kulkas, nanti rusak kulkas kita ya. Oke? Jadi nanti kalau udah dingin, udah beku, aku keluarin lagi, baru aku kasih tahu caranya. Hasil akhirnya gimana? Ya. Nih
Nih ya, airnya segini, terus si tepung maizenanya segini, 1 sendok cumbung. Tuh. Ya. Udah nanti kalau adonannya itu blenderan kita udah mendidih, kita tinggal cemplungin aja, terus dia dingin, kita masukin ke kulkas. Oke. Dan jangan lupa, ini kan aku udah aduk-aduk ya. Nanti kalau misalnya kita agak lama gitu baru mau masukin, dia akan ada endapan di sini, jangan lupa diaduk lagi, oke? Diaduk dulu pokoknya sebelum dimasukin ke adonan itu yang kita lagi godok itu ya. Hai teman-teman, udah ini hasil dari yang kemarin ya, udah dibekuin. Kalian harus tahu, ini tuh nggak usah terlalu beku banget. Kenapa? Kalau terlalu beku banget, nanti jadinya kita susah buat blendernya, buat di mixernya. Jadi sebenarnya masuk ke freezernya nggak usah sampai harus sebeku-beku itu ya. Ini tepung maizenanya itu takarannya 200 cc air, itu 1 sendok makan jumbung maizena ya. Jadi kalau sana ini harusnya takarannya 2 tepung maizena, 2 sendok makan. Tapi aku pakai cuma 1 karena alpukat sendiri kan udah kental ya. Tapi kalian, aku coba pakai alpukat nih. Aku sih saranin kalian pakai pisang aja kali ya. Baru di mixing, misalkan pakai vanila atau kalian mau pakai coklat dan lain sebagainya. Soalnya kalau seandainya pakai alpukatnya doang sendiri kayak gini, dia agak pahit. Tapi tergantung buahnya juga, nggak semua alpukat ada yang pahit juga kan. Oke, kita langsung masukin aja ya. Jangan kasih sisa. By the way, waktu dimasak kalian kasih garam dikit ya. Supaya apa? Gak manis-manis amat. Ini aku bersihin dulu. Jadi waktu kayak gini, ini baru dimasukin madu ya. Mohon maaf untuk meja yang berantakan ini ya. Abaikan aja. Madunya semaunya kalian ya. Ini kan agak pahit, jadi aku kasih agak banyak. Lagipun nanti kan kasih TBM, dia akan mengembang ke kanan dan ke kiri. SP-nya dikasih kapan? Sekarang ya. 200 cc air sama dengan 1 sendok teh. Ini karena 400 cc, sekitar 400 cc airnya. Jadi aku nggak mau banyak-banyak SP-nya. Ini aku habisin aja lah. Karena ini lebih dari 400 cc. Gitu ya. Nah kalau seandainya kita bikin sendiri kan, SP-nya mau seberapa banyak kan kita bisa takar-takar kan, supaya nggak terkontaminasi amat kan. Oh kalau di luaran kita nggak tahu SP yang ditaruh berapa banyak. Udah sampai step ini, tinggal tunggu aja. Udah selesai, udah deh. Vanili penting guys, pakai vanili yang pakainya vanilinya yang bubuk yang cair aja, yang botol wangi. Udah jadi es krimnya tuh ya, udah ngembang. Ini bisa 3 kali sampai 2 kali adonan. By the way, aku tadi nyobain ternyata alpukatnya pahit, teman-teman. Enak gak enak? Sayang aku pakai alpukat, coba kalau pakai susu doang. Iya, enakan gak pakai alpukat. Alpukatnya pahit. Tapi kalian udah nangkep kan di sini caranya kayak gimana? Di sini kalian udah ngerti kan cara bikinnya kayak gimana? Kalau seandainya ada yang nggak paham juga, nanti kalian bisa chat aku di IG Oceh. Ya, teman-teman ya. Oke. Sampai di sini vlog aku kali ini. Keep healthy and happy. Bye.